Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau sharing-sharing santai. Udah lama banget kita nggak sharing-sharing santai di channel Warung Bingkai. Kali ini kita mau sharing tentang produk yang ada di Warung Bingkai ya. Yang lagi kita memang promosiin atau lagi laris banget dah gitu. Pokoknya cetakan 40x60 tanpa kaca. Videonya ada di sini nih, nanti di sebelah sini. Nanti videonya itu tentang spek cetak foto 40x60 yang memang lagi laris banget. Fotografer biasanya untuk bonus, untuk private pakainya yang ini ya. Jadi pakainya yang produk kita yang ini. Kenapa kita buat produknya seperti ini? Karena memang keadaannya gitu. Oke. Apa produknya ya? Mau tanya produknya kan, pasti produknya yaitu 40x60 laminasi kanvas atau dop tanpa kaca. Oke. Di era tanpa kaca yang di era Bingkai yang serba mahal apa termasuk dulu tuh kita jualan Bingkai aksesorisnya kaca gitu ya. Sekarang kita jualan Bingkai justru kebalikannya. Yang mahal itu biaya kacanya gitu. Jadi kaca kita jual kaca dibingkain gitu ya kan. Jadi kita berpikir gimana caranya harganya tetap oke, tetap masuk di apa ya namanya, di anggaran ya, di anggaran fotografer. Akhirnya kita membuat bingkai 40x60 tanpa kaca. Selain menekan biaya produksi kacanya yang semakin hari semakin mahal, kita jadinya juga pun membuat istilahnya terobosan gitu ya kan. Kita mau naikin terus-menerus juga kan gak mungkin gitu. Jadi pasti kita harus menekan biaya produksinya juga. Teman-teman malah bisa dapetin harga 40x60 lebih murah dengan nyetak 40x60 tanpa kaca gitu. Jadi itulah produk baru kita. Sambil kita ini sharing santainya sambil bacain pertanyaan ya. Karena kita nggak ada materi yang spesifik kita mau bahas, tapi kita pengen tetap upload tentang sharing santai ini. Yang kemarin kita udah berjalan beberapa episode ya. Nanti mungkin thumbnailnya akan kita bikin menyusul udah berapa episodenya. Lebih-lebih kita di sini sekarang ngebaca komentar-komentar pertanyaan yang masuk lewat kolom komentar di YouTube ya, terutama di YouTube. Di DM rata-rata customer, kalau di YouTube rata-rata kompetitor, wah ya kan, pelaku usaha yang sama kayak kita di Warung Bingkai. Yang pertama nih ya, pertanyaan dari Mas Elvin, gak usah disebutin kali ya namanya ya. Jadi ada pertanyaan di video kita yang mesin, dia nanya, Mas di Warung Bingkai pakai mesin apa aja dan berapa modalnya gitu. Kita bikin mesin itu kita punya dari yang pertama itu kita mesin punya Epson P6000 karena dulu kita pasarnya itu hanya untuk cetakan pembesaran 40x60. Dulu kita juga masih reseller, ngoper lagi ke tempat lain, tapi karena permintaannya banyak, jadi kita kayaknya perlu juga punya sendiri gitu. Jadi kita ngebrandin diri, kredit sendiri ke PT distributornya, jadi kita nggak kredit ke bank. Itu ternyata bisa ya. Jadi teman-teman kalau mau beli nggak bisa beli cash, jangan kredit ke bank, coba tanyain ke PT distributornya. Itu biasanya bisa dicicil 3 kali, 4 kali sampai 6 kali mungkin ya. Coba aja tanyain, kalau memang nggak dapet nanti bisa saya rekomendasiin kalau mau yang mulai usaha di percetakan kecil-kecilan gitu. Dulu kita punya cuman P6000 aja untuk cetakan 40x60, 30x40. Seiring berjalannya waktu, banyak teman-teman yang nyetak 4R, 5R, 6R, 8R, dan itu nggak bisa ditunggu karena kita tetap harus oper. Kalau kita cetak di P6000, costnya tinggi banget gitu, nggak bisa untung. Jadi kita tetap oper, nggak bisa ditunggu. Ya pembeli itu pada heran ya kan, pada heran kenapa cetakan besar bisa ditunggu, cetakan kecil tidak bisa ditunggu. Akhirnya kita terbesit untuk membeli Epson Surlab D830 saat itu ya kan. Itu juga kredit juga, kita kredit juga. Nama PT-nya nanti kita tulis di bawah, nama PT-nya aneka warna, SNSnya namanya Pak Asyong, itu baik banget. Nanti kalau mau kontaknya boleh, mau direkomendasiin boleh, atau mau dibuat mau kita arahin boleh. Siapa tahu
jadi lebih mudah gitu karena teman saya gitu ya kan. Jadi kita Warung Bingkai awal mulanya itu punya mesin P6000 untuk pembesaran karena kita jualnya 40 kali 60. Habis itu kita baru beli D830 seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, kira-kira ya yang mau mulai usaha, kira-kira teman-teman tuh jangan terpatok harus beli ini dua-duanya, tiga-tiganya gitu, jangan. Mendingan teman-teman apa dulu nih yang dibutuhkan, reseller dulu aja, cetak di orang, coba ngobrol ke ownernya, coba ngobrol ke tokonya, bisa nggak saya dapat harga lebih murah. Biasanya kita gitu dulu kolase, bisa nggak kita dapat harga lebih murah. Nanti kalau misalkan udah ada ombaknya, udah ada pasarnya, barulah kita berarti butuhnya album kolase, berarti kita butuhnya 40 pembesaran, kita berarti butuhnya cetakan 4R kayak gitu. Jadi kita jangan, ya kalau saya tipenya orang yang cek ombak dulu baru kita beli gitu. Bukan nggak berani, sebenarnya kayak khawatir aja kalau kita beli mesinnya mahal-mahal terus nggak ada pasarnya ya kan gitu. Jadi kita lebih menjaga itu supaya istilahnya apa ya, supaya kita tuh minim resiko lah gitu, karena memang kita nggak ada investor, nggak minjem di bank untuk modalnya. Jadi kita memang pribadi sedikit demi sedikit kita tambahin dikit kayak gitu, lama-lama menjadi bukit gitu ya kan harapannya gitu. Jadi buat teman-teman di sini rata-rata subscribernya Warung Bingkai itu kompetitor ya. Jadi rata-rata teman-teman yang punya usaha di percetakan, punya usaha di fotografi, atau orang yang pengen usaha di bidang ini. Jadi kita di sini tadinya channel ini untuk edukasi produk kita, tapi lama-lama yang nanya ternyata orang-orang yang pengen usaha juga. Akhirnya kita membuat channel ini lebih ke arah seri-seri santai tentang apapun. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silakan tulis aja di kolom komentar. Insya Allah kalau memang lagi kelihatan, lagi kita buka, kita balas satu persatu, nggak bakalan kita lewatin gitu ya kan. Terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe. Kira-kira ada saat ini video ini tayang, kita ada 565-an lah subscriber. Reels dia tanpa kita paksa, tanpa kita harus follow gitu ya kan. Ya memang sedikit-sedikit kita bertambah followersnya. Ada juga view yang cuma nonton aja ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini dukung juga channel kita dengan subscribe itu gratis ya kan, kata Halilintar. Jadi buat teman-teman ya subscribe nggak ada salahnya lah ya untuk channel ini supaya semakin semangat kita bikin videonya. Bahkan kadang kita tetap semangat bikin video walaupun nggak ada kameranya, ya pakai HP aja langsung upload tanpa editing, tanpa kasih sound, tanpa bikin sound effect, tanpa bikin gambaran-gambaran ilustrasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton tetap sampai ya pesannya. Kita di sini sharing ya. Jadi teman-teman kalau ada pendapat lain atau ada yang kurang setuju, boleh tulis aja di kolom komentar, nanti kita berdiskusi. Bahkan kalau memang sekiranya menarik untuk kita bahas bareng, nanti mungkin kita bisa kolaps gitu, kita bahas bareng. Memang rencananya kita kedepannya akan menampilkan orang-orang yang kompeten di bidang ini ya. Orang-orang kompeten di bidang ini kita coba yuk datang yuk ke tempat kita ngobrol tentang mesin apa, atau kita punya rencana ngedatangin teman-teman saya yang mesinnya udah lengkap, mesinnya udah besar, perusahaan udah besar, udah punya mesin yang terbaru gitu, kita datengin, nanti kita review mesinnya, gimana cara pakainya, gimana cara kerjanya, kayak gitu ya kan. Itu butuh waktu juga, butuh dukungan teman-teman. Kalau misalkan channel ini banyak yang nonton, yang ngerasa banyak yang dapat manfaat dari channel ini, teman-teman dukung dengan like, komen, atau subscribe. Mungkin kalau misalkan sampai 1000 subscriber, mungkin kita akan lebih semangat lagi bikin yang lebih lebih proper lah gitu ya kan. Karena memang kalau nungguin harus ada operator kameranya, keburu nggak jadi syutingnya, karena kita juga masih ngerjain apa-apa sendiri, ngedit sendiri, kita masih harus packing juga, kita kadang masih nyetak foto juga, kalau printer trouble kadang masih kita juga yang nanganin gitu. Jadi ya di sela-sela kayak sekarang nih habis render, kita bisa sambil ngedit syuting video, nanti kita langsung edit quick aja lah, kita edit cepat supaya videonya cepat tayang juga, bisa segera di-share ke teman-teman. Seperti itu kira-kira ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan beberapa ada yang komen juga nih, suaranya musiknya kegedean, suara audionya ngegeresek, kurang proper lah, kurang niat lah. Ya kita memang sebetulnya kalau kita bilang
mau niat atau nggak niat ya memang gimana caranya kita harus bikin gitu. Saya lebih pilih mendingan kita bikin ala kadarnya dibanding kita nunggu harus bagus terus akhirnya nggak bikin tayangnya sebulan sekali, bahkan 3 bulan aja nggak bikin nggak upload gitu. Mendingan kita pakai HP kayak gini, ada pencahayaan cukup, yang penting mah terang, mukanya kelihatan, kita bisa langsung upload, kita sampaikan apa yang pengen kita sampaikan, seperti itu ya. Jadi mohon maaf teman-teman, ini sengaja saya bikin video pakai handphone karena masih tadi baru dapat pertanyaan ya kayak gitu, dapat juga kritikan kayak gitu. Jadi kita mohon maaf kalau misalkan videonya itu ala kadarnya, namanya juga sharing santai. Sebenarnya kita pengennya tuh kayak live, kayak teman-teman kita berinteraksi. Seperti ke teman saya yang di Kalimantan, itu dia udah besar banget ya, dia punya mesin tuh sekaligus beli 2, sekarang dia beli lagi mesin ID card. Nah, nanti kita bisa ngulik-ngulik tuh, kita ngobrol bareng sama dia, insya Allah ada manfaatnya mudah-mudahan ya. Jadi baca lagi ya komennya, ini udah 10 menit, jadi kita mungkin nanti kita bacain lagi ya lebih terperinci karena nggak ada skripnya, kita jadi ngelantur kemana-mana ngomongnya. Mudah-mudahan intinya kita bikin video ini sharing-sharing santai, nggak bermaksud menggurui, nggak bermaksud sok tahu, tapi kita lebih ke arah ya apa yang kita tahu kita sampaikan, ya apa yang kita mau sampaikan kita posting gitu di sini tanpa harus begini begitu ya, harus setting alat, setting lampu. Sebenarnya lampunya banyak tuh, lampu ada, lampu LED ada, ini studio ada gitu ya. Tapi kita nggak pernah, memang kalau kita merencanakan syuting yang terniat gitu malah blank gitu, mau bahas apa, mau ngerjain apa, malah nggak bener gitu. Jadi kita begitu kepikiran mau bahas ini, yaudah kita bahas langsung gitu ya. Jadi satu pertanyaan aja untuk hari ini ya, teman-teman yang mau mulai usaha silakan mulai aja dulu. Kalau memang belum ada modalnya, reseller dulu aja, tanyain, biasanya ownernya atau pemilik tokonya ngerti kalau reseller itu butuh harga khusus gitu. Tapi jangan ngada-ngada ya, reseller contohnya nggak promosi cuma sekali 2 kali gitu. Biasanya reseller itu cobain dulu beberapa kali, nanti kita ngomong, mungkin janjikan banyak nyatangannya gitu, baru mungkin kita bisa dapat kepercayaan gitu. Karena nggak semua orang percaya. Banyak saya juga ngalamin beli bingkai gitu, bilang kita akan beli lagi, kita akan beli banyak terus gini, beli sekali doang nggak balik-balik lagi ya kan. Itu udah berlalu, setahun berlalu gitu, mana nih orang nggak ada lagi. Tapi memang ya itulah uniknya kita berdagang, ketemu sama macam-macam orang, beda-beda orang, beda-beda sifatnya kayak gitu ya kan. Semangat yang baru-baru mulai, yuk kita sama-sama, kalau memang ada pertanyaan mau ditanyain, mau sharing, ayo kita sama-sama sharing. Lebih arah sharingnya, jadi bukan menggurui, bukan so tahu, karena saya juga masih banyak belajar, kadang-kadang mesin error juga kita masih bingung gitu. Jadi kita sharing aja santai. Silakan ditanggapi video ini, jika ada kekurangan mohon maaf sekali lagi. Kalau misalkan bermanfaat boleh like, komen, dan share. Jangan telepon, masuk kerjaan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, dadah.